Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milan Mufasa Sabani dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1, nomor absen 17. Jadi di sini saya mau menyampaikan sebuah refleksi pembelajaran tentang cloud computing. Jadi mau menyalin gitu. Nah, jadi pembelajaran ini dimulai dari pembuatan kelompok, habis itu pembuatan proposal usaha, habis pembuatan proposal usaha itu pembuatan PPT di Canva, habis itu presentasi sama guru tamu, dan habis itu revisi. Nah, langsung saja yang pertama, setelah pembentukan kelompok 6 orang, jadi dibagi kelompok yang terdiri dari 6 orang. Habis itu ada saya, Wisnu Primanda, Muhammad Habibi, Vasco Gingga, Rehan Ahmed, dan Salsabila Aurora Utama. Nah, di sini kita punya bagian tugasnya sendiri-sendiri yang udah dibagi, karena di sini tuh kita kayak simulasi bikin proposal usaha yang kita tuh kayak kayak pura-pura lagi berjauhan gitu kan, padahal kita ya sekelas deret dudukan gitu, cuman kita nggak ngomong, kita nggak saling ngomong langsung, kita komunikasi itu lewat WA. Nah, di sini tuh tantangannya kerasa banget, soalnya ya menurut saya komunikasi lewat WhatsApp itu nggak efektif, kurang efektif, soalnya kalau misalkan nih ada ide bilang disampaikan di WhatsApp itu kayak slow respon gitu kan, kadang juga gak ada yang respon walaupun cuma dibaca doang. Jadi ya kalau udah ngechat di grup terus gak ada yang respon, ya udah di spam aja. Habis itu kalau udah di spam, ya udah tetap aja gak ada yang balas. Nah, itu di telepon jadi muter-muter aja gitu, terus sampai ribet lah pokoknya, kayak susah banget gitu. Terus dari situ dari ini kolaborasi ini itu saya belajar dalam mengerjakan tugas, mengerjakan apapun secara virtual bareng-bareng, secara virtual jauh-jauhan, itu komunikasi nomor 1. Nah, mau sebagus apapun pengerjaannya yang dikerjakan, kalau komunikasinya agak nggak jelas, terus komunikasi itu ya tetap aja nggak apa-apa gitu. Nah, terus habis itu yang kedua adalah pembuatan PPT di Canva. Nah, itu juga kolaborasi, kita bikin PPT ya seolah-olah kita lagi jauh-jauhan gitu. Jadi kita misalkan ada satu slide nih, oh ya sebelum itu kita tuh ngobrolin di grup kayak bagian ini siapa, slide ini siapa, yang bahas materi ini siapa gitu. Nah, habis itu udah terbagi semua tuh tugas-tugasnya, barulah ngerjain di Canva. Nah, di situ kalau misalkan ada satu slide yang misalkan ada satu anggota yang kurang sreg nih, ini tuh di komen, tapi komennya tuh di Canva jadi nggak ngomong langsung gitu. Terus habis itu apalagi ya, nah pas bikin Canva itu saya merasa waktunya kurang, jadi pas lagi bikin Canva tuh rasanya kayak lagi diburu-buruin gitu, jadi kurang maksimal dalam pembuatan Canvanya juga. Kayak otak tuh kayak nggak bisa mikir, soalnya dikejar-kejar waktu, harus selesai segini ya, habis ini kita segini ya, jadi kayak aduh benar gitu, jadi kayak bingung sendiri gitu. Habis bikin Canva itu udah selesai, kita tuh belum memahami materi lebih deep lagi gitu, udah disuruh buat presentasi sama guru tamu. Nah, pas presentasi itu saya merasa gugup banget sih, soalnya masih belum bisa menguasai materi banget, jadi belum mempelajari dari satu slide sampai slide terakhir tuh bahas apa aja ya, gak tahu cuman apa aja sih. Slide ini bahas tentang keuangan, tentang latar belakang, tentang strategi pemasaran, atau cuman kayak rincian lebih luas dari slide-slide itu tuh masih belum ngerti gitu, belum paham banget. Nah, habis itu pas presentasi ada masukan dari guru tamu yang bermanfaat banget. Jadi ya untuk PPT dari kelompok saya ini sih cuman udah bagus, cuman ada penyampaian yang penyampaian jadi informasinya lebih sampaiin tadi di slide-slide tadi. Nanti di slide-slide selanjutnya pengulangan penyampaian informasi gitu. Jadi kayak kalau pengulangan penyampaian informasi itu akibatnya bisa bikin audiens merasa bosan gitu. Terima kasih banget kepada guru tamu yang sangat-sangat bermanfaat banget. Oke, itu udah, kita lanjut revisi. Nah, habis itu kita ulang tuh revisi proposalnya, harus diubah, kayaknya isinya udah oke nih, udah bagus, cuman susunannya jadi kita susun biar lebih rapi. Nah, kalau PPT ini kita membuang-buang apa yang nggak penting, yang penyampaian pengulangan informasi katanya guru tamu tuh. Nah, itu tuh dibuang, dah cuman itu aja sih. Terus habis itu selesai revisinya, kita bikin proposal. Bikin PPT-nya juga habis itu udah kan. Terus yang kemarin itu kita presentasi ulang PPT-nya, boleh direvisi gitu aja sih. Terus pembelajaran yang bisa saya ambil dari pembelajaran cloud computing ini, yang pertama komunikasi penting banget ya. Jadi komunikasinya harus sejalan gitu.
Kalau yang satunya ngerti, yang lain juga harus ngerti. Nggak boleh kayak yang satu ngerti, yang dua-duanya ngerti, yang ketiganya nggak ngerti gitu. Terus yang kedua, oh ya, pada saat ngerjain sesuatu kita tuh kayak waktu mepet, kita tuh kayak harus pintar-pintar membagi waktu sih. Maksudnya kita tuh kayak jangan sampai kita teralihkan waktu yang sangat singkat. Kenapa bisa merasa brain fog? Itu gak bisa mikir jernih, nggak ada itu, karena yang dipikirkan kita itu kata teralihkan, aduh waktunya tinggal segini nih, udah singkat ini gak bisa, gimana ya, gitu tuh yang bikin kita gak bisa mikir jernih, gak bisa nemuin ide kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, saya belajar kalau masih terus dikomentari itu, nah dari situ saya belajar bahwa kalau kita dikomentari seseorang itu bukan bentuk untuk mempermalukan kita, untuk menghina kita, tapi adalah bentuk untuk membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikritik sama orang tuh jangan ngerasa rendah diri, jangan merasa kayak tersakiti banget, karena kita juga wajar dong ngelakuin kesalahan terus juga, apalagi ini tuh masih belajar. Jadi jangan merasa terhina, kalau dikritik itu adalah proses kita lebih baik, lebih bangkit ke depannya. Udah sih gitu aja, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.